Masya Allah, kalau dulu zamannya Rasul berperangnya fisik ya, Cak? Iya. Perang. Kalau kita sekarang perangnya melawan hawa nafsu, itu susah juga pemirsa. Betul sekali, tapi memang berita tadi juga mengingatkan kita sekaligus juga menjadikan kita contoh karena di dalam bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial, bukannya kita bermalas-malasan, tapi ayo kita semangat untuk meningkatkan lagi ibadah kita, Betul keimanan sekali. kita, ketakwaan kita. Setuju. Oke, selanjutnya kita punya pembahasan mengenai rumah nih, Cak. Betul sekali, karena ada mitos-mitos yang beredar mengenai rumah di Indonesia, Kak, katanya. Oke, kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Kalau berbicara tentang mitos-mitos rumah yang ada di Indonesia itu beragam versinya ya, Cak. Betul sekali, menarik karena memang ada beberapa mitos-mitos yang beredar di sekitar kita dan sampai sekarang masih ada ya. Misalnya rumah tusuk sate, Betul. banyak deh pokoknya. Langsung kita Betul. lihat aja seperti apa beritanya. Ini dia. Mitos-mitos seputar rumah. Memiliki sebuah rumah adalah impian bagi setiap orang dan tentunya juga bagi tiap pasangan suami istri. Rumah adalah tempat berkumpul seluruh anggota keluarga dan tempat berbagi pengalaman, ilmu, dan tentu saja tempat berbagi kasih sayang antar anggota keluarga. Allah Ta'ala berfirman, Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah sebagai tempat ketenangan. Quran Surah An-Nahl ayat 80. Bagi seorang muslim, rumah juga merupakan tempat meraih keridhaan Allah, melepas duka dari keseharian, serta menghidupkan amal sunnah Rasulullah. Namun, seringkali ada saja mitos-mitos yang beredar di masyarakat terkait rumah. Di antaranya, rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate merupakan rumah yang terletak menghadap persimpangan antara dua jalan yang membentuk huruf T. Umumnya, banyak orang yang menghindari rumah yang berada pada posisi ini karena mitos yang ada. Rumah yang berada di posisi tusuk sate ini dipercaya akan membawa kerugian bagi pemilik rumah, mulai dari pertengkaran rumah tangga hingga pertengkaran dengan tetangga. Ada juga yang percaya bahwa rumah dengan posisi ini membawa keuntungan jika membuka usaha, tak lain karena mudahnya terlihat dari arah jalan. Rumah selanjutnya adalah rumah model hook atau rumah yang berada di sudut jalan. Memiliki area terbuka pada bagian depan dan samping yang biasanya menghadap ke jalan. Seperti halnya rumah tusuk sate, rumah dengan posisi hook juga dipercaya dapat menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut berupa karir yang tidak lancar, hingga masalah rumah tangga yang disebabkan munculnya orang ketiga. Lalu tak hanya posisi rumah, tanah di mana rumah dibangun pun tak terlepas dari mitos yang beredar di masyarakat. Contohnya rumah dengan tanah berbentuk botol. Ada yang mempercayai, jika sebuah rumah dengan bagian depan lebih lebar dari bagian belakang, penghuninya lambat laun akan merasakan kekurangan dalam urusan finansialnya. Namun sebaliknya, jika bagian depan lebih sempit dibandingkan bagian belakang, konon akan mendatangkan kemakmuran dan kekayaan bagi sang pemilik rumah. Mitos terakhir ada pada arah menghadap rumah. Rumah yang menghadap ke arah tertentu dipercaya memiliki beragam efek berbeda terhadap peruntungan sang pemilik. Misalnya, rumah yang menghadap ke utara dipercaya bisa mendatangkan keuntungan dalam usaha serta karir, dan rumah yang menghadap ke arah barat bisa mendatangkan popularitas dan penghargaan. Pemirsa beriman, sebagai seorang muslim, haruslah meyakini bahwa rezeki seluruh makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rezeki manusia. Dan tak satu makhluk pun yang luput dari pemberian rezeki oleh Allah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Mengenai letak dan arah rumah menjadi pertimbangan seseorang di dalam berbisnis, yang dari situ diharapkan akan banyak pembelinya dan mendapatkan income yang berlebih, maka hal ini dibolehkan. Misalnya, seperti seorang yang ingin membuka sebuah toko lalu memilih rumah di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Hal demikian termasuk di dalam kategori ikhtiar yang dibolehkan dan sebagai sebuah sebab baginya untuk mendapatkan rezeki tambahan. Namun diharuskan baginya untuk meyakini bahwa
rezeki atau pendapatannya itu adalah dari Allah Ta'ala dengan tetap bertawakal kepadanya. Pemirsa beriman, kebaikan dan keburukan tidak semata-mata terjadi karena letak rumah atau kemana arah rumah menghadap, namun merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa mengisi rumah kita dengan segala hal positif dengan tujuan mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Amin. Tangga, ada juga yang percaya bahwa rumah dengan posisi ini membawa keuntungan jika membuka usaha, tak lain karena mudahnya terlihat dari arah jalan. Rumah selanjutnya adalah rumah model hook atau rumah yang berada di sudut jalan. Memiliki area terbuka pada bagian depan dan samping yang biasanya menghadap ke jalan. Seperti halnya rumah tusuk sate, rumah dengan posisi hook juga dipercaya dapat menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut berupa karir yang tidak lancar, hingga masalah rumah tangga yang disebabkan munculnya orang ketiga. Lalu tak hanya posisi rumah, tanah di mana rumah dibangun pun tak terlepas dari mitos yang beredar di masyarakat. Contohnya rumah dengan tanah berbentuk botol. Ada yang mempercayai jika sebuah rumah dengan bagian depan lebih lebar dari bagian belakang, penghuninya lambat laun akan merasakan kekurangan dalam urusan finansialnya. Namun sebaliknya, jika bagian depan lebih sempit dibandingkan bagian belakang, konon akan mendatangkan kemakmuran dan kekayaan bagi sang pemilik rumah. Mitos terakhir ada pada arah menghadap rumah. Rumah yang menghadap ke arah tertentu dipercaya memiliki beragam efek berbeda terhadap peruntungan sang pemilik. Misalnya, rumah yang menghadap ke utara dipercaya bisa mendatangkan keuntungan dalam usaha serta karir, dan rumah yang menghadap ke arah barat bisa mendatangkan popularitas dan penghargaan. Pemirsa beriman, sebagai seorang muslim, haruslah meyakini bahwa rezeki seluruh makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rezeki manusia, dan tak satu makhluk pun yang luput dari pemberian rezeki oleh Allah kepadanya, sebagaimana firman-Nya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Mengenai letak dan arah rumah menjadi pertimbangan seseorang di dalam berbisnis, yang dari situ diharapkan akan banyak pembelinya dan mendapatkan income yang berlebih, maka hal ini dibolehkan. Misalnya, seperti seorang yang ingin membuka sebuah toko lalu memilih rumah di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Hal demikian termasuk di dalam kategori ikhtiar yang dibolehkan dan sebagai sebuah sebab baginya untuk mendapatkan rezeki tambahan. Namun diharuskan baginya untuk meyakini bahwa rezeki atau pendapatannya itu adalah dari Allah Ta'ala dengan tetap bertawakal kepadanya. Pemirsa beriman, kebaikan dan keburukan tidak semata-mata terjadi karena letak rumah atau kemana arah rumah menghadap, namun merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa mengisi rumah kita dengan segala hal positif dengan tujuan mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Amin. Sebaik-baiknya rumah orang muslim adalah rumah yang selalu penghuninya mendirikan sholat dan juga membaca Al-Quran. Betul sekali, pokoknya yang terpenting untuk kita adalah kita harus ingat bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mempunyai rezekinya masing-masing dan kita harus percayakan hal itu. Iya, oke. Selanjutnya kita punya berita apa nih, Kak? Kita punya berita tentang hewan-hewan yang juga berpuasa selama bulan Ramadan, Kak. Oke, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.